Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini dengan mata pelajaran matematika, di mana hari ini adalah pertemuan pertama atau bab pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di mana hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jadi sebelum itu bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada keperluan keluar rumah, harap selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, nih kita ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selanjutnya kita konsep nilai mutlak. Nilai mutlak secara sederhana ditulis X, nilai mutlaknya ini. Nah, ini nilai mutlak adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Ingat, selalu bernilai positif atau bisa 0. Kita misalkan jika Aisyah berdiri di antara dua benda. Benda pertama jaraknya 3 langkah dari sisi sebelah kanan, dan benda kedua jaraknya 5 langkah dari kiri. Benda pertama 3 langkah sebelah kanan, dan benda kedua 5 langkah dari kiri. Maka benda-benda tersebut keduanya bernilai positif, baik yang dari arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan demikian, tidak mungkin jarak bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0 atau dia diam di situ. Sedangkan tadi baik kita maju, kita mundur, itu pun tetap dihitung langkahnya positif. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu memahami konsep nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini tujuan pembelajaran. Semoga Anda yang menyimak mampu memahami konsep nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sana ada mutlak X sama dengan A lebih dari 0. Persamaan mutlak X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada suatu gambar. Oke, jarak negatif A ke 0 sama dengan jarak A ke 0, yaitu A. Pertanyaannya adalah, ingat, jarak negatif A ke 0 sama dengan jarak A ke 0, yaitu A. Pertanyaannya adalah, di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A? Di sini tadi X, mutlak X. Jadi pertanyaannya, di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A? Jawabannya adalah posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar di atas, yaitu X sama dengan negatif A. Nih, titik merah. X sama dengan negatif A, dan atau X sama dengan A. Jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan A, haruslah X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Baik, ini ada mutlak X sama dengan, nanti kita cari ya, mutlak X nih sama dengan apa, kita tulis sendiri, kita contohkan sendiri. Nah, ini kita misalkan nanti di dalamnya ada negatif 7. Nah, gimana nanti kalau negatif 7? Mutlak negatif 7 sama dengan berapa? Nah, ini gambar apa? Ini adalah garis bilangan. Garis bilangan digunakan untuk sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak ini. Garis bilangan namanya. Kemudian kita gambar lagi tanda panah. Ini panahnya rata ya, sebutannya rata, lurus. Tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya.
arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Oke, kita ganti. Karena panahnya ke 3, maka sini negatif 3. Semoga kelihatan dengan benar ya. Negatif 3. Kemudian besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Maka besar nilai mutlaknya adalah ya tetap 3. Oke. Sini paham? Kita coba lagi. Nilai mutlaknya adalah 2. Maka tanda panahnya dari 0 ke positif 2. Tadi besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Dari 0 ke 2 berapa? 1, 2. Maka nilai mutlak 2 adalah 2. Sampai sini semoga paham. Nah, secara umum nilai mutlak ini bisa kita jabarkan menjadi sebagai berikut, di mana nilai mutlak X itu bisa jadi X, bisa menjadi negatif X jika positif X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Selain dari persamaan di atas, jika nilai mutlak ada dalam sebuah bentuk aljabar, maka bisa kita peroleh sebuah persamaan sebagai berikut. Selain yang di atas, yaitu mutlak AX tambah B sama dengan bisa AX tambah B, bisa negatif dalam kurung AX ditambah B. AX tambah B untuk AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Dan negatif AX tambah B untuk AX ditambah B kurang dari 0. Nanti kita akan jabarkan sesuai dengan rumus secara umum ini. Baik, contoh soal yaitu hitung nilai X dari persamaan nilai mutlak 2X negatif 1 sama dengan 7. Oke, kita tulis 2X negatif 1, yaitu ada bisa 2X negatif 1, bisa dalam kurung 2X negatif 1 sesuai dengan penjabaran rumus tadi. Nah, kita jabarkan 2X negatif 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 1 ke kanan jadi 1. 2X nya tetap. Lalu sekarang 2 nya kita pindahkan jadi X sama dengan setengah. Maka jika 2X negatif 1 bisa X lebih dari sama dengan 1/2 atau setengah, dan negatif dalam kurung 2X negatif 1 jika X kurang dari sama dengan setengah. Baik, untuk 2X negatif 1 lalu kita jawab sesuai ini. 2X negatif 1 sama dengan 7. 2X negatif 1 sama dengan 7. Maka kita pindah ruas, negatif 1 ini pindah ruas jadi 7 ditambah 1, 2X nya tetap. 7 ditambah 1 adalah 8. Maka X sama dengan 2 nya kita pindah, X sama dengan 8/2. Maka hasilnya nilai X adalah 4. Sampai sini paham? Semoga sudah paham ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu negatif 2X ditambah 1. Dimana didapat min 2X ditambah 1? Ingat lagi konsepnya. Min dikali 2X, min 2X. Terus min dikali min 1, jadi positif 1 sama dengan 7 sesuai soal. Kemudian kita pindah lagi, 2X nya tetap dan 1 nya kita pindah menjadi 7 dikurang 1, min 2X nya tetap, ingat, sama dengan min 6/2. X sama dengan min 6
per 2. Dimana dapat 6? 7 dikurang 1 dan 2 nya pindah ruas, minnya dipindahkan. Jadi X sama dengan min 3. Jadi nilai X dari persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 7 adalah X sama dengan 4, X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 3. Bagaimana? Sudah paham? Semoga kalian paham dengan nanti Anda coba-coba lagi dalam mencari atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan menghitung persamaan nilai mutlak ini. Kemudian kesimpulan pada hari ini yaitu persamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak dari angka yang dapat didefinisikan sebagai jarak angka di atas titik nol pada garis angka tanpa perlu memperhatikan bagaimana arahnya. Nah, sebelum menutup materi kali ini, alangkah bagusnya saya himbau kembali agar selalu menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan di luar rumah. Bagi Anda yang berkegiatan di luar rumah, selalu menggunakan masker, sedia hand sanitizer, dan peralatan-peralatan lain yang didukung guna melindungi tubuh kita, guna melindungi keluarga kita dari bahaya COVID-19. Terbukti dengan melonjaknya angka kasus positif COVID-19 ini, kita diharapkan lebih lagi memperhatikan kesehatan tubuh kita, baik itu makanan maupun bertemu dengan orang-orang baru yang kemungkinan ada gejala-gejala COVID-19. Nah, jangan lupa juga agar selalu belajar di rumah supaya menambah pengetahuan. Anda bisa beli buku ataupun Anda searching buku-buku di internet supaya menambah pengalaman maupun menambah pengetahuan dalam belajar. Kurangi game dan sebagainya, karena ini musim tidak turunan ke sekolah, maka game sangat merajalela bagi para pemuda maupun orang tua, dan serta yang lebih dominan itu yaitu anak-anak. Jangan lupa belajar dan jangan lupa selalu semangat, selalu tuntut ilmu dimanapun berada. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga yang menyimak dapat pengetahuan, walaupun hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Demikian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.